Tisday Islah Jodai. Halo para tukang lalajo dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Apakah sehat seperti biasanya? Ya, saya doakan kalian dalam keadaan sehat selalu. Tentunya berjumpa kembali dengan saya Martin. Dan dalam kesempatan kali ini saya akan merangkum kembali sebuah spoiler film yang berjudul Rim of the War yang dirilis tahun 2019, di mana isi dalam spoiler ini menceritakan perjuangan para anak bibit unggul yang mencoba untuk melawan kedatangan para alien yang mencoba untuk menguasai tempat tinggalnya. Dan sebelum kita mulai ke dalam isi spoilernya, buat kalian yang baru mampir di channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal cerita kita diperlihatkan seorang bocil yang bernama Alex yang sedang digugulunu orang tuanya karena perilakunya yang setiap hari hanya bermain komputer, nolep, sok ngerem di kamar tanpa mau berinteraksi dengan keindahan kehidupan di luar rumah. Dimana Alex pun sedang diantarkan orang tuanya ke suatu tempat perkemahan yang bernama Rim of the War, dimana tujuan orang tuanya mengatakan Alex ke tempat perkemahan tersebut untuk mengajarkan Alex arti kehidupan dan bagaimana menyenangkannya mempunyai teman-teman bermain seusianya. Di mana perkemahan tersebut diisi banyak anak-anak si kulit putih dan si kulit hitam, seperti si kulit hitam yang bernama Darius, di mana Darius anak dari orang kaya raya yang mengikuti perkemahan itu, dan si kulit putih yaitu Zen, seorang anak wisatawan asing yang mengikuti perkemahan Rim of the War tersebut. Di mana karena baru pertama kalinya Alex beradaptasi dengan orang di sekitarnya, Alex pun sangat ketakutan saat mencoba salah satu kegiatan di sana. Dan kini, para anak camp pun pergi melakukan kegiatan selanjutnya, di mana pada saat ingin melakukan kegiatan menyeberangi suatu sungai, harus dihentikan karena banyaknya kotoran yang mengambang di sungai tersebut. Di sisi lain, kini Alex pun sedang mengikuti Zen yang pergi ke suatu tempat, di mana Alex mengajak Zen untuk kembali ke tempat perkumpulannya karena Alex takut jika terlalu jauh akan membuatnya tersesat. Dan tak lama, datanglah Darius yang usai buang air besar di hutan tersebut, di mana Darius menghampiri Alex dan mencoba untuk mengganggunya. Dan pada saat Darius akan menjongklokkan Alex ke suatu jurang, datanglah seseorang yang bernama Gabriel mencoba untuk menghentikannya. Tak terima dengan perkataan Gabriel, Darius pun mencoba untuk memberikan pelajaran kepadanya. Dan tak lama mereka pun dikejutkan suatu suara ledakan di atas langit, di mana suara tersebut adalah suara peringatan untuk warga sipil agar menjauhi pusat kota metropolitan karena ada kapal asing yang mendarat di sana. Dan saat mereka mencoba kembali ke tempat perkemahannya, mereka pun terkejut karena melihat tempat tersebut sepi tanpa ada satu orang pun di sana. Dan pada saat mencoba untuk memanggil bala bantuan pun, telepon tidak bisa digunakan, ditambah saluran listrik yang padam yang disebabkan ledakan nuklir di atas atmosfer sehingga merusak alat elektronik, sehingga tidak ada alat elektronik yang bisa mereka gunakan. Dan kini mereka pun mencoba untuk pergi ke tempat lain, dan tiba-tiba datanglah suatu mesin kapsul yang mendarat tepat di hadapan mereka. Dan tak lama, seorang wanita pun muncul dari kapal itu dan memberikan suatu kunci kepada Alex untuk mengantarkannya kepada seseorang ilmuwan yang bernama Dr. Fielding yang berada di laboratorium NASA. Dan tak lama, makhluk lainnya pun muncul dari kapal tersebut dan membunuh wanita itu. Melihat alien yang membunuh wanita itu dan juga bisa mengeluarkan seekor yang menyerupai anjing di dalam tubuhnya, lantas para bocil itu pun lari bersembunyi dari para alien tersebut. Di mana saat untuk bisa selamat dari kejaran para alien itu, membuat mereka pun terpisah. Dan kini Darius dan Gabriel pun mencoba untuk bersembunyi ke dalam pesawat kapsul dari kejaran anjing alien itu. Dan tak lama, Alex dan Zen pun menghampiri mereka karena mengetahui anjing alien itu masih ada di sekitar kapsul itu. Dan pada saat Alex mencoba untuk bersembunyi dari anjing itu, tiba-tiba anjing tersebut berada tepat di hadapan Alex yang siap melahapnya. Di sisi lain, Darius yang berada di dalam pesawat itu tak sengaja menyentuh sebuah tombol yang dimana langsung membakar anjing alien tersebut. Di sisi lain, para bocil itu pun berhasil ditangkap, dan pada saat alien itu akan memakan para bocil itu, tiba-tiba datang sebuah pesawat yang menembaki alien itu sehingga membuat alien itu pun tewas. Di mana kini mereka pun mencoba pergi ke tempat bangunan NASA untuk mengantarkan kunci yang dititipkan sebelumnya agar bisa menghentikan para alien-alien itu. Karena mengetahui tempat tersebut pada saat menghadiri kontes robotik bersama ayahnya, Alex pun memberitahu bahwa agar sampai ke tempat tersebut, mereka harus menempuh ratusan kilometer untuk sampai ke tempat tersebut.
Karena tidak mungkin bisa menempuh jarak yang sangat jauh itu, mereka pun berencana untuk mengantarkan kunci tersebut ke kantor polisi terdekat. Di mana mereka pun terkejut saat melihat kota tujuannya hancur karena sedang terjadinya perang. Dan kini mereka pun mendatangi tempat kantor polisi, di mana tempat tersebut sepi tanpa ada tanda-tanda kehidupan. Di sisi lain, alien yang sebelumnya tewas pun ternyata bisa hidup kembali. Dan di saat mereka sedang menjelajahi tempat itu, Alex pun dikejutkan seorang pria yang sedang ditahan di tempat tersebut. Dan pria tersebut bernama Luke, di mana Luke pun menyuruh Alex untuk mengambilkan sebuah kunci yang ditempelkan di dinding di ruang itu untuk melepaskannya. Dan tak lama, Darius pun datang untuk mencegah Alex untuk menurutinya. Lantas pria tersebut pun memberitahu bahwa dia adalah tulang punggung keluarga, di mana dia harus bisa keluar karena ada risiko dapur yang harus bisa terpenuhi. Mendengar perkataan pria itu, membuat Alex pun tersentuh dan mencoba untuk membantunya untuk keluar dari penjara tersebut. Karena tidak ada seseorang yang bisa membantu mereka, kini mereka pun melanjutkan perjalanannya kembali. Dan pada saat di perjalanan, mereka pun dikejutkan beberapa kendaraan militer yang melintas tepat di hadapannya. Melihat sekumpulan para bocil yang meminta pertolongan, lantas tentara militer yang bertugas itu pun mencoba untuk menolong mereka. Di mana Alex pun memberikan sebuah kunci yang dititipkan seorang astronot untuk mengantarkannya ke kediaman Dr. Fielding kepada tentara tersebut. Lantas mereka pun mendapat pujian, di mana tugas utama dari para tentara itu untuk menemukan kunci Excalibur agar bisa mengalahkan para alien itu. Dan tak lama, saat akan mengantarkan para bocil tersebut untuk dievakuasi ke markas pusat, tiba-tiba pesawat dari para alien itu pun menyerang sehingga membuat mobil yang ditumpangi para bocil itu pun hancur. Dan atas serangan para alien itu pun membuat seorang tentara yang akan mengantarkan kunci Excalibur itu pun terjepit oleh mobil yang dia tumpangi. Karena tidak bisa berbuat apa-apa lagi, tentara tersebut pun memberikan kuncinya kembali dan menyuruh mereka untuk pergi. Dan kini hari semakin malam, di mana kini Alex dan kawan-kawan pun beristirahat di sebuah tempat untuk menghindari teror para alien di malam hari. Di mana pada saat mereka sedang beristirahat mengumpulkan tenaga untuk bertempur di esok hari, tak lama suara ledakan pun terdengar di luar tempat itu yang membuat mereka pun terbangun dari tidurnya. Karena penasaran dengan suara itu, kini mereka pun mulai mencari asal-muasal suara tersebut. Dan pada saat mencari asal suara itu, tiba-tiba mereka pun dihadang sekelompok orang bersenjata yang menodongkan senjatanya kepada mereka. Dan ternyata pemimpin dari sekelompok orang bersenjata itu dipimpin oleh Luke, yang dimana pada sebelumnya Alex telah membantu Luke keluar dari sel penjaranya. Alih-alih untuk berterima kasih kepada Alex yang telah membantunya, Luke pun meminta Alex untuk menyerahkan kunci Excalibur kepadanya. Di mana kunci itu sangat dicari para militer, membuat Luke pun berniat menjualnya dengan harga fantastik. Karena kunci itu satu-satunya cara untuk menghentikan perang dengan para alien, Alex pun enggan untuk memberikannya. Atas jawaban Alex tersebut membuat Luke pun marah dan mengancam untuk membunuh mereka semua. Dan pada saat ingin membunuh para bocil itu, tiba-tiba alien pun datang menyerang sekumpulan orang bersenjata itu. Alih-alih bisa melakukan perlawanan, para orang bersenjata itu pun tewas atas serangan alien tersebut. Dan pada saat Alex dan kawan-kawan mencoba pergi menjauh dari alien itu, di mana Gabriel pun mempunyai rencana untuk menjebak memancing alien itu untuk mengikutinya. Dan pada saat alien itu mencoba untuk mengejar Gabriel, alien itu pun terjebak dan tenggelam di suatu kolam yang dipenuhi air. Pagi hari pun tiba, di mana ternyata alien itu pun masih bisa bertahan hidup dalam kolam air tersebut. Di sisi lain, kini para bocil itu pun datang di pusat mall perbelanjaan, di mana mereka pun mengganti outfit pakaian mereka agar tidak bisa terlacak oleh alien itu dari bau tubuh mereka. Dan setelah mengganti outfit pakaiannya, mereka pun dikejutkan sebuah mobil sport yang terparkir di hadapan mereka. Dan kini mereka pun mengendari mobil itu, di mana dengan menggunakan mobil itu mereka bisa dengan cepat sampai ke tempat tujuannya. Dan pada saat mereka sedang asik karaokean di mobil itu, tiba-tiba alien itu pun muncul di hadapan mereka. Sontak membuat mereka pun panik melihat alien itu yang mencoba untuk membunuh mereka. Karena tidak ada pilihan lain untuk menyelamatkan diri, lantas mereka pun keluar dari mobil itu secara paksa, yang dimana membuat mobil itu menabrak pembatas jalan dan jatuh dari atas jembatan tersebut. Di sisi lain, kunci yang ada pada Alex pun tertinggal di dalam mobil itu,
di mana Darius yang ingin bisa berguna untuk teman-temannya pun mencoba untuk mengambilnya. Dan di saat berhasil mengambil kunci itu, tiba-tiba alien yang ikut terjatuh itu pun masih bisa bergerak, di mana alien tersebut bisa melukai Darius. Karena tidak terlalu patah luka yang diterima Darius, kini mereka pun melanjutkan perjalanannya kembali. Dan kini akhirnya mereka pun sampai di tempat tujuannya, di mana tempat tersebut sangat hancur berantakan akibat peperangan dengan para alien. Dan pada saat mereka mencari Dr. Fielding, mereka pun terkejut melihat Dr. Fielding yang tewas di tempat tersebut. Di mana harapan bisa menghentikan peperangan dengan para alien itu pun harus sirna setelah melihat Dr. Fielding, harapan mereka telah mati. Karena tidak mengetahui cara untuk menggunakan kunci itu, lantas mereka pun pasrah dengan apa yang akan terjadi. Dan di saat tidak bisa berbuat apa-apa lagi, tiba-tiba muncul suara yang mencoba untuk terhubung dengan tempat itu. Dan ternyata suara tersebut berasal dari seorang jenderal, yang dimana jenderal tersebut menanyakan sisa-sisa orang yang selamat termasuk keadaan Dr. Fielding. Setelah Alex menjelaskan situasi di tempat tersebut, lantas jenderal itu pun menyuruh mereka untuk meninggalkan tempat tersebut. Karena tidak ingin perjuangan untuk melindungi kunci itu dari serangan para alien itu menjadi sia-sia, Alex pun meminta bantuan jenderal tersebut cara untuk menggunakan kunci itu. Dan kini mereka pun berpencar, di mana kini Zen pun pergi seorang diri ke ruang bawah tanah untuk menyalakan pembangkit listrik darurat. Di mana saat Zen berhasil menyalakan pembangkit listrik itu, Zen pun terkejut melihat mayat para ilmuwan yang tewas di ruangan tersebut. Di sisi lain, kini Alex pun pergi memanjat suatu menara, di mana tugasnya kali ini menetralkan ulang kembali para bola tersebut agar bisa mengaktifkan senjata Excalibur. Di mana ternyata senjata Excalibur itu senjata pertahanan yang bisa menembak jarak jauh dengan dampak kerusakan yang sangat besar. Di mana pada saat Alex memanjat menara tersebut, tiba-tiba datang alien yang mencoba untuk menyerang Alex, di mana Alex pun yang melihat alien tersebut pun mencoba untuk melarikan diri. Dan pada saat akan mengaktifkan senjata Excalibur tersebut, tiba-tiba datang alien tepat di hadapan mereka. Dan pada saat alien tersebut mencoba untuk membunuh para bocil-bocil itu, tak lama datanglah Alex yang mencoba untuk memancing alien itu untuk mengikutinya. Memanfaatkan peluang yang dibuat Alex, kini mereka pun berhasil mengaktifkan senjata Excalibur tersebut. Dan kini Alex pun memancing alien itu ke suatu tempat, di mana pada saat alien itu akan menyerang Alex, alien itu pun berhasil terbakar dengan jebakan yang Alex buat. Dan kini setelah berhasil mengaktifkan senjata Excalibur tersebut, kini kapal induk dari alien itu pun berhasil dihancurkan. Dan film pun berakhir. Untuk kalian yang tidak mengerti dalam penyampaian spoiler ini, alangkah baiknya tonton saja versi film lengkapnya. Dan mungkin saya berserta segenap jajaran tim Lalajo Channel yang bertugas untuk pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa di konten spoiler film selanjutnya.